Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang robekan perineum. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang robekan perineum, kita harus memahami anatomi itu sendiri. Nah, dari sini ada anatomi organ-organ khususnya eksternal dari sisi luar untuk wanita. Di sini yang lebih penting kita harus memahami bagian-bagian perineum seperti contoh pada gambar di video ini. Kemudian kalau kita berbicara tentang robekan jalan lahir, etiologinya yaitu robekan jalan lahir adalah terpotongnya selaput lendir vagina, selaput darah, serviks, vertigo, septum rectovaginalis akibat dari tekanan benda tumpul. Nah, robekan jalan lahir juga dapat didefinisikan sebagai trauma yang diakibatkan oleh kelahiran bayi yang terjadi pada serviks, vagina atau perineum. Kemudian kita masuk ke ruptur perineum. Nah, pasti ada beberapa yang bertanya-tanya, apa sih ruptur perineum? Nah, ruptur perineum adalah robekan yang terjadi pada saat bayi lahir, baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat atau tindakan. Nah, ruptur perineum umumnya terjadi pada persalinan, misalnya disebabkan kepala janin terlalu cepat lahir. Maka kita harus perhatikan ketika mau menolong persalinan, maka posisi-posisi tangan kita harus menahan, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Itu harus betul-betul bisa menahan dasar perineum sehingga kepala janin tidak terlalu cepat ketika turun, dan itu bisa mencegah terjadinya ruptur perineum yang semakin luas. Nah, yang kedua ini adalah persalinan yang tidak dipimpin sebagaimana mestinya. Dan biasanya hal seperti ini akan terjadi penurunan-penurunan yang terlalu cepat atau malah tidak efektif, dan itu biasanya menyebabkan komplikasi lain. Khususnya kalau yang terlalu cepat itu tadi adalah terjadi ruptur perineum. Kemudian yang ketiga, jaringan parut pada perineum, dan yang terakhir distosia bahu. Etiologi selanjutnya yaitu yang pertama yaitu varitas. Yang kedua yaitu jarak kelahiran. Yang ketiga yaitu berat badan bayi. Keempat, pimpinan persalinan yang salah. Kelima, riwayat persalinan. Keenam, ekstraksi cunam. Yang ketujuh, ekstraksi vakum. Yang kedelapan, trauma alat. Dan yang terakhir adalah episiotomi. Tanda dan gejala. Tanda dan gejala perineum dibagi menjadi 5. Yang pertama, pendarahan segera. Pada pendarahan segera, kita melihat terlebih dahulu apakah ada trauma dan apakah ada jaringan yang robek atau tidak ada. Yang kedua, darah segar yang mengalir segera bayi lahir. Yang ketiga, uterus kontraksi baik. Uterus kontraksi baik terjadi jika kontraksi kuat. Yang keempat, plasenta baik. Plasenta yang baik disebabkan karena ruptur yang baik pula. Yang kelima, gejala dan tanda yang kadang-kadang ada. Gejala dan tandanya itu ada 2. Yang pertama pucat, yang kedua lemah. Gejala dan tanda ini sangat mengganggu hemodinamik, tensi nadi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan harus dilakukan secara cross-check untuk menegakkan diagnosis. Pemeriksaan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, lakukan pemeriksaan vagina, perineum, dan serviks untuk melihat
besarnya robekan. Yang kedua, jika robekan panjang dan dalam, periksa apakah robekan tersebut mencapai anus dengan memasukkan jari yang bersarung tangan ke anus dan merasakan tonus sphincter ani. Setelah itu, kita mengganti sarung tangan untuk melakukan perbaikan robekan perineum. Selanjutnya yaitu derajat robekan perineum. Nah, di derajat robekan perineum ini dibagi menjadi 4 derajat. Yang pertama yaitu derajat 1. Robekan derajat pertama meliputi mukosa vagina, francheta, dan kulit perineum. Kita dapat melihat pada gambar A. Kemudian derajat kedua. Derajat kedua ini meliputi mukosa vagina, francheta posterior kulit pertama, dan otot perineum. Dan kita dapat melihat pada gambar B. Selanjutnya derajat ketiga. Robekan derajat ketiga meluas sampai mukosa vagina, francheta posterior kulit perineum, otot perineum, otot sphincter ani eksterna. Nah, di derajat 3 ini dapat dibagi menjadi 3. Ada derajat 3A, yaitu kurang dari 50%. Kemudian derajat 3B, lebih dari 50%. Dan derajat 3C, sama dengan 50%. Kita dapat melihat pada gambar C. Kemudian derajat yang terakhir yaitu derajat 4. Robekan derajat 4 mengenai mukosa vagina, francheta posterior kulit perineum, otot perineum, otot sphincter ani eksterna, resting rectum anterior. Dan kita dapat melihat pada gambar D. Selanjutnya komplikasi. Nah, pada komplikasi perineum ini terdiri menjadi 4 bagian. Komplikasi yang menyebabkan perineum yang pertama yaitu pendarahan. Pendarahan terjadi pada ibu postpartum. Yang kedua, fistula. Yang ketiga, hematoma. Dan yang keempat adalah terjadinya infeksi. Tata laksana. Catatan dalam tata laksana yaitu penting untuk menggunakan benang yang diserap untuk menutupi robekan. Benang poliglikolik lebih dipilih dibandingkan catgut kromik karena kekuatan renggangannya yang bersifat non-alergenik dan kemungkinan komplikasi infeksi lebih rendah. Catgut kronik dapat digunakan sebagai alternatif, tetapi bukan benang yang ideal. Kemudian penata laksanaan. Pada penata laksanaan perineum jadi 3 bagian. Bagian pertama, perbaikan robekan perineum derajat 1. Umumnya robekan derajat 1 dapat sembuh sendiri tanpa dijahit. Yang kedua, perbaikan robekan perineum derajat 2. Pada perbaikan perineum derajat 2 dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, pastikan pasien tidak memiliki alergi terhadap lingkungan atau obat-obatan sejenisnya. Kemudian, suntikan sekitar 10 ml lignocain 0,5% di bawah mukosa vagina, yaitu di bawah kulit perineum dan pada otot-otot perineum. Kemudian masukkan jarum spuit pada ujung atau pojok laserasi atau luka dan dorong masuk sepanjang luka mengikuti garis tempat jarum jahitnya yang akan masuk atau keluar. Kemudian tunggu 2 menit. Setelah itu jepit area dengan forceps. Jika pasien masih merasakan
Tunggu 2 menit kemudian, lalu ulangi tes. Catatannya, aspirasi sangat penting untuk menentukan suntikan lignokain tidak masuk dalam pembuluh darah. Jika ada darah pada aspirasi, pindahkan jarum ke tempat lain aspirasi kembali. Kemudian, aspirasi dapat terjadi dan dapat menyebabkan kejang dan kematian jika lignokain diberikan lewat pembuluh darah intravena. Kemudian, jahitan mukosa. Jahitan mukosa vagina secara jelujur dengan benang 2-0 mulai dari 1 cm di atas puncak luka di dalam vagina sampai pada batas vagina. Kita dapat melihat pada gambar di bawah ini. Kemudian, jahitan otot. Pada tahap jahitan otot dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lanjutkan jahitan pada daerah otot perineum sampai ujung luka pada perineum secara sejujur dengan benang 2-0 cm. Bagian kedua, lihat ke dalam luka untuk mengetahui letak ototnya. Yang ketiga, penting sekali untuk menjahit otot ke otot agar tidak ada rongga di antaranya. Kita dapat melihat pada gambar di bawah ini. Kemudian, jahitan kulit. Pada tahap jahitan kulit dapat lagi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, carilah lukisan subkulituler yang persis di bawah lapisan kulit. Bagian kedua, lanjutkan dengan jahitan subkulikuler kembali ke arah halus vagina. Kemudian akhiri dengan simpul mati pada bagian dalam vagina. Ketiga, penting kedua ujung benang dan hanya disisakan masing-masing 1 cm. Yang keempat, jika robekan cukup luas dan dalam, lakukan colok dubur dan pastikan tidak ada bagian rektum terjahit. Kita dapat melihat gambar di bawah ini. Dan bagian yang ketiga adalah perbaikan robekan derajat 3 dan 4. Catatan, penjahitan ini harus dilakukan dengan penolong yang berkompeten. Apabila penjahitan tidak dilakukan oleh penolong yang berkompeten, maka kita harus segera merujuk bila tidak mampu.